Gerindra. Saya bacakan ya, saya rekap dari berita-berita yang ada, tanggapan reaksi dari Partai Gerindra pasca mereka menerima surat pengunduran diri. Ada Gerindra DKI, Ahok jangan sok jago dan sok hebat. M. Taufik, prestasi apa? Ahok ngomong doang. M. Taufik, Gerindra hebat karena Prabowo, bukan Ahok. Taufik tantang Ahok sekalian pindah ke warga negaraan. Ketua DPP Gerindra sebut Ahok seperti malin kundang. Dan masih banyak lagi yang lain. Apa tanggapan Anda? Pertama, kalau suruh pindah warga negara, itu sama sekali orang nggak ngerti konstitusi. Harusnya dia nggak boleh jadi anggota DPRD, apalagi jadi wakil ketua DPRD DKI. Anda tidak berhak mencabut hak warga negara orang. Atau Anda rasis. Pikiran Anda seperti itu pertama. Yang kedua, dibilang Ahok tidak hebat. Memang Ahok tidak hebat di mata Gerindra kok. Kalau Ahok hebat dari dulu, Gerindra mencalonkan Ahok jadi gubernur kan. Kalau Ahok hebat, Gerindra sudah tidak memasukkan nama Deddy Miswar untuk ditawarkan kepada PD Perjuangan. Atau mencalonkan Ahok sebagai capres mungkin? Iya. Makanya kan Ahok kan tidak hebat memang. Apalagi capres, jadi gubernur aja Gerindra nggak yakin saya bisa jadi gubernur kok. Nah hari ini saya bisa jadi gubernur, itu mah ketiban pulung aja kata orang Jawa. Karena ikut Jokowi, yang hebat mah Jokowi bukan Ahok. Nah ya sudah, kalau Ahok nggak hebat, nggak usah ribut gitu loh. Ya 3 tahun ini kita jalanin aja gitu kan. Nanti kan Ahok akan ketemu dengan anda yang wakil pimpinan Dewan di DPRD. Ya silakan aja kita tunjukkan siapa yang punya nurani, siapa nggak punya nurani gitu loh. Ya kan saya bukan jagoan, yang jagoan mah di film kungfu. Anda kan dijulukan si Pitung gitu kan. Itu tapi film yang jagoan gitu. Tapi Anda hanya pamit sama Pak Hasim ya? Nggak ada rencana pamit sama Pak Prabowo? Nah, saya udah minta waktu sama Pak Hasim untuk ketemu Pak Prabowo. Tapi belum ada respon. Ini udah minta waktu sama Pak Hasim. Pak Hasim akan aturin. Beliau lagi ke luar negeri apa keluar kota gitu loh. Kalau Anda memandang sosok seorang Prabowo Subianto, bagaimana sih sosok seorang Prabowo di mata Anda? Iya, saya sebetulnya tidak terlalu kenal secara pribadi ya. Karena kita ketemu tuh, yang betul-betul ketemu ngomong makan berdua itu tidak lebih dari 5 kali ya saya kira. Sekitar 5 kali aja saya kira ketemu beliau seperti itu. Itu pun ngomong rame-rame. Yang lain ketemu cuma lihat beliau datang seperti itu. Jadi ya saya juga nggak pernah komunikasi telepon, yang sering komunikasi SMS hanya dengan Pak Hasim saya. Atau lewat Oni, Pak Oni ketua fraksi Gerindra dulu. Lalu apa sih sebenarnya? Kenapa sih dulu tertarik masuk Gerindra? Idealismenya apa waktu itu? Saya tertarik karena Gerindra menawarkan bahwa dia cari dari seluruh Indonesia. Mereka yakin bahwa rakyat itu sudah kehilangan kepercayaan kepada politisi. Ini kan sebuah unsur yang bahaya. Nah saya juga mengerti ketika saya membaca filsuf yang lama, mengatakan 5 unsur untuk sebuah negara maju. Ada wilayah, ada rakyat, ada pertahanan, ada makanan, tentu ada kepercayaan. Kalau hanya 1 unsur yang dipertahankan, hanya kepercayaan untuk bisa membuat ini baik. Nah bangsa kita ini tiba-tiba pasca reformasi kehilangan unsur ini. Nah lalu Gerindra mencari di seluruh Indonesia. Dia yakin kalau menjual rekam jejak bisa mengalahkan semua partai, bisa mengalahkan orang yang punya uang. Dan walaupun itu dia nggak bisa nyalonkan, dia hanya menjual konsep gitu loh. Nah ini butuh ada aktor yang mau tanda kutip berkorban masuk ke dalam sebuah skenario ini. Makanya saya senang, saya terpilih. Walaupun saya hanya pemain cadangan ini, pemain cadangan dari Deddy Miswar, hanya wakilnya Jokowi. Tapi saya senang, makanya saya berani korbankan kursi DPR RI. Sama hari ini, saya hanya membuktikan kepada tuduhan lawan politik saya bahwa Ahok seorang yang ambisius. Ini membuktikan, kalau saya ambisius, saya baik-baik. Dulu jadi bupati 10 tahun, udah mau 50 jadi gubernur 10 tahun lagi. Saya enggak, saya lagi berbicara, kita ini punya batas waktu. Tahun depan sudah akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. 2025 kita akan mulai masuk ke bonus demografi. 2028 itu ada puncak bonus demografi. Jadi bangsa kita ini ada batasan loh. Kamu nggak bisa terus main membuat rakyat ini tidak makan. Makanya saya dikejar waktu. Lalu orang bilang kamu suka politik. Saya bilang sama lawan politik saya, kalau Anda berani tidak nyolong bekerja untuk rakyat, saya berhenti jadi politisi. Itu aja masalahnya. Masalahnya itu cuma perkaya diri ya, mohon maaf saja. Saya nggak bisa bantu orang miskin, harus lawan Anda gitu loh. Ini ada pertanyaan hipotetis, Anda pernah jadi anggota DPR. Nah kalau Anda anggota DPR hari ini, atau RUU Pilkada ini muncul sewaktu Anda di DPR? Sudah muncul. Ini sudah muncul tahun 2010. Kalau muncul sekarang dan ingin disahkan saya akan tolak. Anda akan mundur dari DPR? Tolak, dipecat aja ditolak. Keluar dari saya nggak akan mundur karena saya dipilih langsung oleh rakyat. Saya tunggu sampai dipecat.
Itu statement saya waktu di Komisi 2. Ini komisi saya nih waktu membahas ini. Saya di Komisi 2 nggak pernah pindah. Ini orang bilang komisi air mata, orang nggak suka komisi politik. Saya di situ 2,5 tahun dan di Badan Legislasi, saya tegaskan, saya malah mau masukkan satu pasal untuk revisi Undang-Undang Pemilu Kada. Sampai saudara Ray Rangkuti, dia mengatakan ini pasalnya Ahok nih. Kenapa bilang pasal Ahok? Saya ingin revisi Undang-Undang Pemilu Kada memasukkan pasal pembuktian terbalik. Jadi siapapun ingin jadi pejabat bukan cuma melaporkan hartanya, tapi harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Itu ada dasar hukumnya. Udah tanda tangan Pak SBY diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Ada prinsip illicit enrichment. Ketika seorang pejabat publik hartanya bertambah, tidak bisa membuktikan dari mana dengan gaya hidupnya, disita buat negara. Jadi harusnya memasukkan pasal ini. Jadi siapapun mau jadi pejabat diperiksa. Kalau kamu tidak mau ya sudah, kamu nikmatin. Itu rekonsiliasi nasional. Tapi kita ingin lapangan tanding ini rata. Masa mantan koruptor disuruh lawan orang yang akademisi atau rohaniawan atau aktivis yang jujur, PNS yang jujur, nggak menang dong. Ketika penghasilan rakyat kita masih di bawah $2 lebih dari setengah penduduk Indonesia. Nah dia harus bikin sistem. Bukan soal dibuat pemilu kada. Kalau dia kan cuma pikirannya apa? Daripada bayar 10 juta orang berat, mendingan piara 100 orang. Itu berarti nggak ada substansi niat Anda mewujudkan keadilan sosial. Ini cuma bagi-bagi duit aja gitu loh. Makanya saya melawan. Jadi Anda siap menanggung resiko politik apapun juga dengan keluarnya Anda? Ini sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Saya sudah ada mau, pihak tertentu yang menjamin semuanya akan aman nggak? Mau jaman aman gimana? Dari dulu juga saya ini kok. Kata anak saya tuh, bapak ini kayak cowboy lonely ranger saja, dia bilang. Ya sudah, mau apa? Ini risiko politik yang sudah tempuh. Saya cuma yakin orang yang punya nurani pasti sama dengan saya. Kalau ada nurani untuk wujudkan keadilan sosial ya, tidak munafik. Kalau Anda sadar bahwa sekarang banyak anggota DPRD, tentu oknum juga ya, yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana. Kalau saya punya kekuasaan, saya periksa semua anggota DPRD maupun DPR RI. Oke, baik. Anda hartanya dari mana asalnya? Bayar pajak atau tidak? Baik. Itu aja bagi saya gitu. Lalu